nih Bu terkait siswa yang namanya Raffi. Oh, Raffi ya. Saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Kalau boleh tahu dari sendiri Raffi kan gimana sih Pak awalnya? Kalau Raffi itu sebenarnya secara keseluruhan ya, sama keseluruhan dia anaknya pintar ya, pintar. Pandai bergaul, betul sekolah di sini sama temannya. Cuma memang dia dalam kondisi tertentu itu ada hasilnya gitu, ada yang gampang sebenarnya kalau dia apa dia cepat. Terus kalau boleh tahu pembelajarannya dia belakangan ini gimana Pak? Ada kesulitan nggak belajarnya? Kalau belajar itu dia nggak ada ya, dia gitu. Oke. Terus ada nggak sih Bu suatu ketika kayaknya lagi antusias banget, lagi tenang banget, atau kalau dia lagi main sama temennya gitu? Apa ya, dia biasa sih ya itu sebenarnya dari ininya dia sendiri ya gitu. Kalau lagi aman-aman aja ya udah dia tuh belajar lebih tenang, cuma nggak tahu ya kalau misalnya dia entah di rumah ada apa gitu kan. Jadi pas di sekolah tiba-tiba aja usil gitu ngapain ikutnya gitu kan temennya kan kalau dibalas balik dia langsung gitu. Terus kalau misalkan sama teman-temannya di jam pelajaran sama pas istirahat, kadang kan kadang kalau di jam pelajaran nih ya teman-temannya suka nanya pelajaran, terus Raffi sendiri memperbolehkan nggak kalau itu ya? boleh sih juga banyak. Berarti sebenarnya Raffi ini apa ya, baik cuma gampang kepancing kali ya maksudnya ya. Karena kan namanya anak-anak tuh suka bercanda terus Ya, sampai apa ya. gitu kan, dia kadang tuh suka marah gitu. Terus kalau misalkan ada nggak sih Bu momen ketika si Raffi ini emosi benar-benar meledak banget gitu? Misalkan ya mungkin waktu itu ya saya juga tidak terlalu perhatikan awalnya itu seperti apa. Cuma ketika ini kayaknya kata-kataan ya, dia bisa titik itu dia marah, dia sampai dorong temennya jatuh, nangis kayak gitu. Tapi ya dimediasi akhirnya ya, karena sebenarnya temannya sendiri juga gitu, makanya dia gue dari rumah lagi nggak tahu sampai gimana gitu kan, belum di sekolah gitu. Karena masih Kayaknya kelihatan seperti masih anak-anak juga ya dia, karena masih 5. Terus ada nggak sih Bu kayak kalau misalkan Raffi ini lagi usil nih terus ada tanda-tandanya gitu ya. iya, kok tiba-tiba dia pengen usil atau misalkan dia Itu udah selesai, dia gabut ya, mungkin ya gitu. Aku udah selesai gitu, dia padahal masih ngerjain, terus dia udah selesai, ngapain lagi ya kan? ganggu kan akhirnya ya. Terus kalau misalkan dia lagi emosi udah meledak, langkah apa yang mungkin dilakukan ibu selaku wali kelas? Ya, jadi kan pasti kita itu ya, dan kita wacana tuh tentang kenapa alasan kenapa marah, kenapa kamu dorong kamu seperti ini. Terus kita juga baru tanya juga temennya itu kenapa kamu marah dan seterusnya. Itu ya udah saya bilang kita amati lah dengan senang bukan dulu yang itu banyak ya, jadi kita bisa mengontrol itu yang penting kayak ini temen kamu loh yang kadang itu dia bisa baik, bisa bikin kesel gitu. Jadi anggapnya wajar, ada yang mau jadi chat lagi ya main aja, tidak lagi nggak usah dimusuhan lama-lama gitu. Padahal kan ya anak juga ya udah berantem terus udah bukan. Nah jadi kita kan yang penting tidak ada yang tangan apa gitu masalah sebenarnya itu ini hari ini gitu. Terus kalau misalkan ada lagi berantem nih, itu nasihatin Raffi dengerin dengan baik kan, menurut kak atau masih ada emosi yang Kalau udah kalau ada emosi kita tenang dulu ya, namanya dia kalau masuk kita jadi kita tenang dulu baru kita langsung kalau yang ini baru kita bilang aja sebenarnya kalau dibilang sih menurut gitu dan mendengarkan ya, cuma ya gitu sih kalau lagi marah tiba-tiba kan emosi gitu. Dia kalau nasihatin mendengarkan gitu. Terus kalau sejauh pengalaman ibu nih ya, terkait kan emosi dari ya, ada nggak sih Bu dampaknya terhadap kalian sendiri? Sejauh ini sih baik-baik aja, nggak ada masalah. Cuma itu aja ada stuck gitu ya yang mungkin akan kita Terus kalau misalkan dia lagi emosi itu udah terus gimana sih cara buat kontrol emosinya? misalnya karena apa biasanya kalau kita melihat kok kayaknya memarahin gitu, kita bisa dia kan karena belum gitu, jangan langsung tiba-tiba teriak atau memukul. Itu kalau misalkan lagi pasti banyak orang. Terus pernah ngasih dipanggil orang tuanya? Dalam satu fase kan pernah juga latihan karena dua anak ini sebenarnya sebenarnya tapi juga berkonflik gimana ya gitu, karena kan tadi kan satu usil yang emosi kayak gitu dan itu
berarti kan ada hal yang harus diperbaiki dari kedua anak ini. Nah, dengan adanya kita panggil orang tua, jadi orang tua yang kita kasih anak itu dan di rumah itu anak yang bilangin dia sakit dia kalau di sekolah kalau dia kecil jadi atau kalau di rumah sebenarnya gitu saya belum kan karena kalau di kasih gitu Terus menurut ibu orang tuanya anak ini cukup kooperatif kah pada saat bertemu dengan orang tua murid lainnya? kooperatif sih ini. Jadi itu lah konflik dengan anak ya anak aja yang masih di bawah gitu ya. Tapi memang kalau saya lihat ada yang kondisinya itu jadi kalau anak yang mana itu kayak gitu. Jadi kalau anak berkonflik dulu apa ke orang tua ini ada orang tua yang memang nggak mau anaknya dia sama anak lain gitu. Jadi kalau anaknya salah ke gurunya atau ke saya dan saya yang ini saya yang sekarang ini dan dia yang nasihati dia anaknya gitu. Dan kita menghargai ya aku kan ada yang itu. Jadi kalau dikomunikasikan kan jadi gimana? Apakah dia tuh ada yang anaknya kita ada itu sebagai wali kelas dulu kan komunikasi tentang apa yang menjadi alat di kelas bagaimana kita tahu bagaimana itu solusinya masalah di itu kan bagaimana kita bisa melakukan Terus yang berikutnya nih untuk layanan TK apa yang paling tepat untuk bagi siswa ini? Saran dari ini untuk memperbaiki dari segi emosinya Raffi bagaimana? Terus biar Raffi kedepannya bisa mengontrol emosinya dengan baik. cuma saya kan kalau itu jalan ya kalau misalnya mereka ini bisa cuma dia sebagai ini kan pasti ada itu kalau gitu jadi kalau misalnya Raffi mungkin pasti orang banyak tahu terus punya segala di rumah dia dan kita jadi sudah beritahu itu bisa jadi semua bisa dulu ya kan misalkan untuk bisa kita ngobrol sama orangnya sebenarnya dia itu pintar jadi cuma masalah kontrol emosi kalau misalnya ada kita saya kalau mungkin kalau ada yang dia marah itu juga kata-kata Terlalu biasa gitu lah. kalau misalnya dia suka pulang apa aja dari energi udah habis Bisa kan sih, itu kan tenang terus jadi maksudnya kalau kita tenang itu bagus bisa kontrol emosi Jadi kalau menurut ibu sendiri untuk mengalihkan emosinya dia gitu ke teman sebaya lebih baik tidak olahraga yang jadi yang energi fisiknya ya yang banyak gitu ya tapi kalau yang kita kan punya bagus kita kalau ambil olahraga bagusnya jadi menurut ibu gimana sih perkembangan anak ibu saat di rumah dan di sekolah akhir ini? Saya di rumah alhamdulillah lebih suka olahraga ya, sekarang lebih suka olahraga futsal. Dia lebih senang bermain futsal di rumah dengan adiknya, dan sekarang dia lebih suka menyusun Lego untuk mengisi waktu kosong saat liburan. Oke, itu saat liburannya. Terus kalau misalkan kayak ketika dia pulang sekolah itu suka bercerita masih bu? Kita sih kalau di sekolah misalkan dia melakukan apa di sekolah, kayak bermain di sekolah, atau guru ngasih pelajaran apa aja dan melakukan apa aja di sekolah. Oh jadi kalau misalkan pulang sekolah langsung cerita di sekolah begini ya, Ya. kayak gini. Bahkan sepanjang perjalanan pulang pun selalu bercerita. Oke, kemudian kalau menurut ibu sendiri ada nggak sih kelebihan yang menonjol dari anak ibu atau bakat mungkin? Ya, anak saya lebih suka pelajaran matematika. Alhamdulillah dia berkata dia nilainya sangat bagus dan menurut saya sangat memuaskan. Jadi saya ingin anak saya lebih memahami lagi pelajaran matematika PPKN. Yang ditekankan sama matematika PKN ya. Iya. Itu kan tadi kan senang olahraga mungkin suka ikut ekskul nggak bu sekolah? Untuk saat ini kan ekskul futsal di luar sekolah ya. Luar sekolah. Jadi kita pun ikutnya hanya latihan-latihan di luar sekolah saja. Di sekolah di mana sih? Gimana ya? Oh, cuma mungkin diarahinnya di sekolah ya. Oke, selanjutnya nih kan kadang apalagi anak SD bu ya, lagi aktif-aktifnya belajar, terus lagi aktif-aktifnya mengontrol emosi dan mengenal emosi. Pernah nggak sih ibu anaknya mungkin lagi main sama temennya, terus mungkin ada kesalahpahaman, nah itu cara untuk menenangkan anaknya bagaimana bu ya? Ya mungkin namanya anak-anak kan pasti ya ada jari-jari akhirnya dimarah emosi. Tapi saya selalu bilang sih ke anak saya, ya kalau memang temannya seperti itu ya nggak apa-apa dimaafin, tapi kalau memang udah keterlaluan ya kita harus bilang ke guru bagaimana solusinya, karena kan kalau jari terus-terusan itu akan mengganggu emosi anak saya ya. Jadi anak saya bisa marah yang berlebihan karena disebabkan ya karena itu masalah di sekolah. Kalau misalkan masalah di sekolah gitu langsung selesaikan sama gurunya atau bagaimana? Ya pertama-tama anak saya sama temannya pasti kan guru udah tahu dong anak saya berantem dengan temannya atau si B, entah cuma terjaya atau kata-kata yang berawal itu kan jadi bullying ya. Jadi saya lebih selesaikan hal itu juga sama mungkin anaknya dengan gurunya yang harus menyelesaikan dengan anaknya dan berbicara mana yang salah atau mana yang jadi tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, terus kalau misalkan anaknya kesel banget, nah menurut ibu ini kan mas sebagai orang tuanya hal yang paling cepat untuk menenangkan anak ibu gimana?
Saya sih lebih menasehatinya ya, tapi saya tidak memaksakan anak saya untuk cepat-cepat meredam emosinya. Saya cukup menasehatinya, saya memberitahu kalau sesuatu hal yang memang kita tidak suka itu tidak perlu kita harus selalu dengan emosi. Kita lebih baik ya udah diam dulu, kita tenangin diri kita dulu. Nanti mungkin kalau kamu sudah tenang, sudah lebih baik, kamu bisa bicara lebih baik lagi dengan teman kamu, atau yang mungkin membuat kamu jengkel itu apa, marah itu apa. Lebih ke ya udah yuk kita ngobrol, Iya, anak sharing dengan aja ya. ya sharing aja anak dengan orang tua itu sih. Karena kan kadang juga ada yang kayak anak orang tuanya, anaknya salah, orang tuanya langsung ngomelin juga. Takutnya kan saya salah diomelin lagi ya Bu ya. Ada yang kayak gitu soalnya. Oh, saya lebih ini sih, kalau saya tanya dulu kenapa seperti itu. Ya Biar kalau tahu memang, ya kalau memang anak saya salah, saya tanya sama dia, kamu sudah minta maaf belum? Atau mungkin kalau teman yang salah dia sudah minta maaf belum? Oh, saya tanyakan seperti itu dulu sih, kalau masalah marah, apa ini saya enggak sih. Oke, berarti emang sebagai orang tua harusnya menanyakan terlebih dahulu biar tahu dari sudut pandang anaknya gitu. Terus selanjutnya gimana sih Bu? Kadang kalau misalkan lagi berantem nih, terus ada selisih paham, oh si anak ibu ceritanya begini, terus temannya ceritanya beda. Ibu nanggapinnya gimana tuh? Ya setelah saya mendengar dari anak saya ataupun yang temannya yang berantem dengan anak saya kalau misalkan berbeda, saya tanyakan ke teman-temannya yang ada di situ. Dan saya sih perlu ada pendampingan dulu ya, agar guru tahu dan guru bisa bersikap bagaimana nih ini yang salah siapa dan ini yang siapa. Itu aja sih biar sama-sama enak aja. Betul. Biar nggak ada, ya kita juga takutnya kan kalau misalkan anak itu udah jujur, mungkin temannya ini tuh sebaliknya, takutnya kan kesalahpahamannya berlanjut ya Bu ya. Terus kalau menurut Ibu ada nggak sih aturan-aturan yang harus diterapkan untuk di rumah gitu? Oh ada, pastinya ada dong, setiap rumah kan pasti ada aturannya ya. Kalau saya memang jangan sholat tuh kebetulan telat. Ya, itu. Terus main game harus tahu waktu ya, seperti itu. Dan yang terakhir pasti harus bisa membantu orang tua dong di rumah, seperti menjaga adiknya atau menjalankan pekerjaan rumah seperti itu. Tapi anak Ibu maksudnya nurut lah ya untuk menjaga adiknya ini. Iya sih, saya terbantu sih. Terbantu. Terbantu. Terus gimana sih Bu kalau misalkan reaksi Ibu nih, kalau Bapak atau Ibu reaksi dari orang tua untuk memberikan teguran kalau misalkan anaknya salah banget nih, tapi tegurannya tuh kalau dinasihatin aja kayak kurang cukup gitu. Teguran apa yang cocok gitu? Kalau saya sama kayaknya anak ya, saya lebih diamkan dulu anak saya. Setelah itu saya menasehatinya dan saya memberikan hukuman. Misalnya saya mengurangi waktu bermain anak saya. Jadi dia ada rasa tanggung jawabnya seperti itu, dan jadi nggak akan mengulangi lagi kesalahannya lagi. Jadi kalau misalnya itu kan kadang juga ada yang kayak diomelin langsung gini. Kalau Ibu mau dikurangin ya waktu bermainnya ya. Terus selanjutnya ada nggak sih Bu kayak sikap dalam mendidik anak, ada nggak sih Bu yang hal yang menantang banget nih, terutama kepada Ananda Rafi gitu? Ya karena kan sekarang ini anak saya sudah memasuki usia sekitar 13 tahun ya, jadi udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai ini ya. Jadi kita itu lebih kayak tantang itu, kita harus sudah mulai menjelaskan apa itu yang kadang-kadang pertanyaannya yang kita tuh saya udah mulai besar ya, dan harus tahu kalau itu hal yang baik, hal yang buruk, seperti itu sih. Ya sih, memang kadang kita juga sebagai orang yang lebih dewasa menjawabnya tuh nggak bisa menjawab sesama seumuran. Iya. Jadi harus menyesuaikan tata bahasanya dengan anak seusia. Iya. Tuh, betul memang tantangannya. Terus yang Ibu rasakan, ada nggak sih butuh waktu atau ruang untuk memberikan ekspresi yang lebih terhadap anak? Ya pastilah anak saya juga harus punya ruang untuk menyalurkan hobinya, untuk waktu mengikat dengan diri sendiri, kayak misalkan main game dan tidak mengganggu waktu bermainnya. Membiarkan anak saya menyukai hal-hal yang mungkin kayak misalkan nyusun Lego atau apa kan, itu dia butuh waktu sendiri ya, jadi harus konsentrasi. Udah kita biarkan aja anak saya seperti Itu juga bisa melatih juga kan keterampilannya. Ya. Terus kalau ada nggak Bu antara dukungan atau kerjasama yang Ibu harapkan dari pihak sekolah dengan orang tua terkait perkembangan anak? Ya pastilah kita di rumah sudah memberikan aturan-aturan yang ada di rumah, dan pastinya pihak sekolah pun juga harus sama. Ada aturan di sekolah, jadi aturan di rumah dan sekolah kan sangat berbeda ya. Jadi saya harap aturan sekolah dan di rumah saling berkaitan untuk anak-anak kita, biar anak kita lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih rajin belajar lagi, semangat untuk belajar juga di sekolah. Itu aja sih. Kadang kan juga ya mungkin kalau sekolah tergantung dari guru ya Bu ya. Kadang ada guru yang mungkin memang perhatian banget, terus ada juga guru yang memang cuek gitu kan. Nah, kalau yang Ibu harapkan tuh guru yang seperti apa sih untuk anak Ibu? Ya kalau menurut saya guru itu harus lebih peka ya, lebih perhatian lagi, karena kan setiap anak itu kan beda karakter ya. Jadi mungkin kalau anak laki-laki biasanya lebih aktif ya daripada anak perempuan. Jadi mungkin guru harus lebih ini sih sama anak laki-laki, lebih perhatian lah intinya gitu. Karena anak laki-laki itu harus dipahami, beda dengan anak perempuan ya. Kalau anak perempuan lebih ke kasih sayangnya yang ini. Itu aja sih menurut saya. Terus kalau menurut Ibu, untuk anak Ibu sendiri ke depannya ya, Ibu pengennya anak Ibu tuh bagaimana ke depannya? Apakah untuk Raffi untuk lebih baik lagi atau bagaimana gitu? Ya kalau menurut saya, keinginan saya dan
ayahnya anak saya cuma anak saya jauh lebih baik, lebih belajar lebih giat lagi ya, karena kan sekarang pelajarannya udah semakin sulit dan anak saya juga harus lebih banyak bersaing dengan teman-temannya gitu, seperti itu. Terus ada lebih yang maju dan anak saya juga harus berwawasan luas, lebih sering harus baca buku lagi. Iya, zaman sekarang memang harus banyak-banyak Iya. baca buku, betul sekali. Oke, Ibu. Kakak Ragil dari Uhamka, kebetulan kakak ada tugas nih untuk wawancarain kamu. Nah, kalau boleh tahu nama kamu siapa ya? Aku namanya Raffi Pratama Yuda. Raffi Pratama Yuda. Umurnya berapa tahun? Umurnya 12 tahun. 12 tahun. Oke, mungkin ini pertanyaannya sederhana ya. Iya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Nih, belakangan ini gimana sih perasaannya Raffi? Lagi di rumah, lagi main di sekolah. Seru banget. Kadang-kadang mainnya gonta-ganti gitu, gantian. Emang kalau main apa? Main petak umpet. Terus? Lari-lari, main bola. Raffi punya saudara nggak di rumah? Punya. Ada berapa bersaudara? Ada 2 saudara. Suka main nggak sama saudaranya? Suka Biasanya kalau main sama saudaranya main apa? main mobil-mobilan. Terus? Masak-masakan. Mobil-mobilan atau masakan. Saudaranya perempuan kah? Laki-laki? Dua-duanya. Dua-duanya. Raffi anak pertama, anak kedua, anak ketiga? Anak pertama. Berarti punya adik ya, Kak Abang ya, Abang. Oke, terus nih kalau misalkan lagi di sekolah nih, lagi di kelas, hal apa sih yang bikin Raffi seneng banget kalau lagi di kelas? Bercanda sama teman. Bercandanya tuh kayak gimana? Kayak ngobrol gitu sama teman. Biasanya ngobrolnya ngobrol apa tuh? Ngobrol tentang apa aja, bisa tentang gitu, tentang pelajaran, tentang kayak permainan gitu. Oke, terus seru gak sih kalau misalkan kadang kan kalau sekolah ya, karena aku juga pernah merasakan sekolah ya, kalau lagi jam istirahat itu seneng banget gak sih? Seneng banget bisa main sama teman, bisa jajan, Terus? bisa main lama banget sama temen pas Emang? istirahat. Emang masuknya jam berapa kalau di sekolah? Setengah 7, Setengah 7, terus pulangnya jam 12. jam 12. Untuk waktu istirahatnya? Untuk waktu istirahatnya dari jam 9 sampai jam 10. Oh sejam ya istirahatnya ya? Lama tuh, biasanya tuh main itu tadi petak umpet tuh sama temen-temen. Iya. Berarti mainnya di luar kelas dong? Iya, nanti di luar kelas. Atau nggak di dalam kelas. Kalau di dalam kelas? Biasa kalau di dalam kelas main apa? Biasanya juga kayak gitu juga apa? Biasanya mainnya petak umpet, tapi umpetnya di sekitaran kelas, suka di luar. Oh gitu. Terus pernah gak sih lagi main nih? Terus tiba-tiba ada hal yang Raffi keselin pas lagi main gitu? Kayak diisengin, jadi dibikin emosi. Oh pernah kayak gitu? Itu semuanya ngisenginnya gimana tuh? Isengin kayak ngeledek-ledek gitu, atau nggak dorong-dorong gitu. Kamu pernah, kamu duluan tuh temennya? Temen aku duluan. Bener. Iya. Kamu pernah nggak sekali gitu juga iseng? Pernah. Nah, marah nggak kalau gituin? Marah. Nah, terus kamu gituin temen kamu? Ayo. Nah, terus pernah nggak sih kalau misalkan lagi marah nih? Iya. Gimana? Kan dia dorong-dorongan nih sama gimana sih biar perasaannya lega lagi? Biar nggak kesel lagi? Disuruh kata gue sih biasanya disuruh cuci muka. Kamunya? Buat temen kamu? Iya. Terus bisa juga? Tenang Baca nggak? astagfirullah juga. Bersifat? Iya sih. Tenang nggak? Tenang. Masih kesel nggak? Udah enggak. Bener udah enggak? Atau masih ada kayak Enggak. udah nggak kesel lagi? Iya. Terus kadang nih kalau misalkan kamu lagi iseng atau teman kamu yang lagi iseng nih, nah kamu responnya gimana? Ikutan iseng juga kah? Dia ikutan. Terus kalau iseng-isengnya udah sampai berlebihan, akhirnya ngapain? Aku lari ngejauhin dia. Ngapain lari? Emang main tangan kah? Kayak megang apa kayak gini dia terus. Jadinya dianya ngejar aku. Pernah nggak kan kamu kan cowok pukul-pukulan kan di sekolah? Iya. Pernah? Pernah. Lalu ngapain itu? Kalau dia yang mancing emosi ya, gue pukul-pukulan. Yang mukul duluan siapa? Dia baru aku balas. Pernah nggak kamu duluan mukul? Pernah. Nah itu kenapa? Awal mulanya siapa? Awalnya mulai dia yang ngedekin, dia kan emosi jadi mukul. Nangis gak? Dia ada. Ya kamu atau dia yang nangis gak? Enggak. Terus kalau ketika habis dipukul gimana kan? Perasaan kamu masih kesel kah? Atau kayak terlampiaskan? Terlampiaskan. Terus kalau kayak gitu sebenarnya salah nggak sih? Sama juga. Kayak mukul kayak gitu. Salah. Terus kalau misalkan mukul kayak gitu nanti ditegur nggak biasa masuk sekolah? Ditegur sama guru ada yang bilangin nanti ada yang Masuk ke ruang BK ya pasti ya. iya. Ini langganan nih. Langganan dipanggil orang tuanya nggak? Iya pernah waktu kelas 5. Kenapa itu? Ya gara-gara gitu juga. Bisa awalnya. Iya. Terus Ya terus berantem ya, habis itu dipanggil. berantemnya kamu sama dia doang atau bergerombol sama teman-teman? Enggak sama dia doang, sama yang lain. Berdua doang. Iya, Yang mulai duluan siapa? akunya yang mulai dulu. Ya itu memang kamu. Kamu apa? Coba contoh gimana? Ledekin dia sampai dia marah. Nah, terus kenapa kamu kesel? Dia main tangan, kaget tuh langsung balas langsung berantem dia. Ya makanya terus awal kenapa kamu instan sama dia terus kamu ledekin? Emang seneng aja ledekin dia. Nah, terus kan dia mukul, terus kenapa kamu balas mukul? Kan awal mulanya kamu yang isengin.
Ya karena aku nggak terima kalau apa dipukul, jadi langsung merasa kayak mukul dia langsung. Terus setelah kamu dipanggil guru, orang tuanya dipanggil, sadar nggak yang salah siapa duluan? Sadar Yang salah duluan siapa? aku. Ngisengin kan? Iya. Nah, kalau misalkan ngisengin harus terima resikonya apa? Jadi hukum, Dihukum. suruh belajar di luar kelas. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan ngisengin orang, juga harus terima konsekuensinya. Orangnya tersebut mungkin bagus ngisengin, atau misalkan polisi pukul tangan, ya harus terima konsekuensi kayak gitu. Terus, ada nggak sih kalau lagi di rumah nih, kegiatan yang seru dilakukan bareng keluarga tuh apa aja sih? Main game, bercerita. Apa yang nggak diperbolehin? Main game lah. Kenapa sih nggak diperbolehin? Aku aja beli gara-gara malas disuruh, aku sudah nurut. Misalnya adek. Itu tahu. Terus kenapa masih dilakuin? Malesnya deh utamanya tuh. Ya emang lagi malas lagi apa disuruh gitu. Terus kenapa sih suka banget iseng? Emang kalau dengan iseng langsung bikin senang kah? Iya. Kenapa? Kalau misalnya orang kok senang? Ya seru aja gitu, dia jadi marah. Nah kamu kenapa senang ngeliat orang marah? Dia marah ya. Apa? Ayo. Tapi dimarahin enak gak? Enggak, Kenapa senang ngeliat orang marah? Ayo. kayak senang gitu dia jadi lawak gitu. Kan nggak boleh orang lagi marah-marah terus kita selawain. Iya, suka ketawain orang gitu. Nggak boleh kayak gitu. Itu yang ada gini, kalau misalkan kamu bikin orang marah, terus kamu ngetawain. Nah, coba dibalik, kamu yang dibikin marah, terus kita kayak enak kan? Nah, isengnya harus dikurangin tuh, kurangin isengnya, kurangin badannya. Terus, pernah nggak sih guru ya, bapak tuh guru di sekolah bantu kamu nih untuk belajar yang lebih nyaman gitu. Iya pernah. Nah, kamu pengennya kalau punya guru ya kayak gimana? Ya, bisa bantuin aku ngerjain soal ya. Terus ya, guru juga yang perhatian Perhatiannya sama siapa? sama murid-muridnya. Terus ada nggak guru yang masuk kriteria, yang masuk ke dalam situ tadi, yang perhatian, yang mau belajar? Ada di sekolah. Iya. Kalau kamu kalau belajar itu tipikal yang tergantung gurunya kah, atau tergantung mata pelajarannya kah? Tergantung mata pelajarannya. Tergantung. Misal guru mata pelajarannya bahasa Indonesia nih. Terus ada guru A yang ngajarnya enak ya, cuma masih nilainya pelit. Tapi ada guru B yang ngajarnya mungkin kurang masuk di kamu, tapi nilainya bagus. Kamu gimana? Ya asik. Kenapa? Kan dia ngajarnya enak, tapi masih nilainya pelit, enak itu. Kan diajarkan jadinya. Kalau misalkan kadang kan guru ada yang kenapa kayak gitu, karena kan melihat dari potensi anaknya, sesuai nggak nih jawabannya sama pertanyaannya gitu. Terus ada juga guru yang melihat tidak hanya dari nilai, tapi dari cara kamu, sifatnya bagaimana. Terus ada masih keinginan yang kamu pengen banget tapi sampai sekarang masih belum tercapai? Pengen ngapain? Pengen mendapatkan tingkat lebih tinggi. Kenapa? Karena nilainya itu selalu kurang dari ini 9, selalu kan di nilai rata-rata di ujian itu biasanya 8/9 gitu. Emang nilainya harus 9? Iya. Enggak juga. Nilainya harus 9 kok. Mau kalau misalkan nilainya 8 jelek? Iya. Kenapa jeleknya? Karena teman-teman aku pada yang lain itu yang pintar-pintar biasanya nilainya 9 itu ada yang di atas aku jadinya. Nah kalau misalkan nilainya nih, tapi dapat nilai 8, tapi benar-benar murni. Apa yang ngerjain? Ada juga orang yang mungkin nilainya 9 udah ketolong dari sifatnya baik atau ini, ada yang kayak gitu. Berarti yang harus diperbaiki apa? Bagi sifatnya. Sifatnya Raffi tuh yang harus diperbaiki. Terus kalau misalkan kamu kan nilai matematikanya mungkin 9, bahasa Indonesianya mungkin 8. Ya nggak apa-apa. Berarti yang harus Raffi kerjakan adalah meningkatkan nilai bahasa Indonesia dan mempertahankan nilai matematika. Nah, kalau Raffi bosan belajar boleh, kayak Raffi suka futsal, main futsal. Raffi suka bulu tangkis, boleh main bulu tangkis. Tuh, ajak, kan tadi punya adek, ajak adeknya. Tuh, suka olahraga bareng nggak? Suka. Itu tadi, futsal, bulu tangkis, lari. Lari iya. Suka juga. Renang, bisa renang nggak? Bisa.